muncul di kantor peradilan. Ia menyerahkan diri, minta ditangkap. Pak, tolong tangkap saya, Pak. Pak, tolong tangkap saya, Pak. Pak, tolong tangkap saya, Pak. Saya ingin jadi koruptor yang baik dan benar. Saya ingin memberi contoh kepada rekan-rekan koruptor lain. Tak baik melarikan diri. Lebih baik duduk tenang di pengadilan. Kalau ingin sembunyi, bukankah persembunyian paling aman bagi koruptor justru ada di pengadilan? Kita tidak akan diperlakukan seperti maling ayam. Ampun, tolong ampuni saya. Ya, palingan ditanyai sedikit-sedikit, basa-basi minta bagian hasil korupsi. Nggak ada salahnya kalau kita berbagi rezeki kepada hakim, jaksa, dan polisi. Anggap saja zakat buat mereka, toh itu juga bukan uang kita. Makanya saya di sini minta diadili. Bu, apakah ibu takut diajar? Bu, sudah berapa banyak uang yang ibu korupsi? Jadi ibu mengaku bahwa ibu maling negara? Tidak. Itu bukan urusan saya, itu urusan para pengacara saya. Karena begitulah mereka dibayar. Saya hanya ingin meluruskan anggapan keliru yang menyatakan koruptor macam saya tak lebih dari benalu bangsa. Koruptor macam saya jelas aset bangsa. Kamilah yang menggerakkan roda perekonomian. Dengan korupsi, uang jadi terdistribusi. Terjadi pemerataan pembangunan, korupsi juga terjadi di segala bidang. Tapi kami tak pernah menikmati sendiri. Kami ikut nyumbang pembangunan rumah ibadah, menyantuni anak yatim, membantu korban bencana, menyokong olahraga, bahkan iuran 17-an. Karena sebagai koruptor yang baik, kami tahu cara mengelabui. Dengan berbuat baik, kami menjadi dihormati. Duduk di depan bila ada hajatan. Dimintai bicara di pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, korupsi adalah sumber kebahagiaan. Tapi kita harus pintar-pintar nyembunyiinnya ya. Lalu, bagaimana pendapat ibu tentang para mahasiswa yang terus berdemonstrasi menuntut para koruptor agar dipenjara? Naif! Bila para mahasiswa menuntut koruptor di penjara, nanti malah repot. Mesti bikin banyak penjara. Karena 70% warga republik ini pasti akan masuk penjara. Tidakkah itu hanya akan menghabiskan anggaran belanja negara? Percayalah, biaya memenjarakan koruptor jauh lebih tinggi ketimbang dana subsidi BBM yang dialokasikan untuk mengatasi kemiskinan. Jadi, memenjarakan koruptor itu justru kontraproduktif bagi keuangan negara. Daripada uang dihambur-hamburkan membangun penjara, lebih baik uang itu kami korupsi, lalu kami bagikan secara adil dan merata. Itu namanya korupsi yang adil dan beradab sesuai Pancasila.